Masih di Forbes, Forum Terima kasih Bisnis Metro kembali. TV. Ya, bersama kami di Forbes, Maria. Ya, Iya. kita ingin juga menyamakan persepsi nih, Maria. Karena banyak sekali rupanya, bahkan di ruangan ini pun yang masih bingung apa arti sesungguhnya dari redenominasi itu. Apakah Iya. memang sama dengan sunring, bedanya dengan devaluasi, bedanya dengan redenominasi itu apa? Iya. Di sini hadir dari UGM, seorang ekonom yang kita juga ingin mendengarkan, Pak Edi. Pak Edi, silakan untuk menggunakan mikrofon. Sebetulnya beda utama dari dampak dari sunring dan redenominasi itu apa? Ya, terima kasih. Jadi semuanya juga sudah tahu Ya, dampak dari sunring dengan redenominasi. Kalau redenominasi itu kan sama tetap nilainya. Kalau sunring jelas berbeda. Gunting Safrudin misalnya, maka nilainya jelas langsung berbeda. Harga barang kita nggak jadi bisa beli ya, sebelum dan setelah. Tetapi yang paling penting di sini yang perlu dipahami oleh masyarakat adalah bahwa efek psikologis ini seperti tadi yang disampaikan oleh beliau tadi itu benar sekali itu. Harus ada manajemen ekspektasi. Bagaimana sih pemerintah bersama dengan central bank bisa mengatur sedemikian rupa sehingga ekspektasi masyarakat, persepsi masyarakat, psikologi masyarakat bisa diamankan. Gitu ya. Oleh karena itu maka yang dibutuhkan di sini adalah leadership. Ya. Bagaimana pemerintah bersama dengan central bank bisa meyakinkan. Jadi yang paling penting di sini adalah trust. Kalau trust sudah terbentuk di masyarakat, maka semuanya lancar. Nggak ada masalah ini. Ini seperti yang tadi disampaikan oleh sebelah saya, Pak Sigit. ya, Ini mubah ini. Nggak ada bedanya. Bahkan di sebuah negara, nolnya tidak hanya 3 yang ditetel, ya, yang dicopot. 9, 1 miliar. Potol. Bahkan ada yang 12 nol. ya, ya. Dan Indonesia itu adalah negara kedua tadi, benar tadi ya, setelah Vietnam yang denominasinya itu paling besar gitu ya. Jadi semakin lama memang ini semakin kurang berharga. Baik. Baik. Ya, Pak Edi tadi Anda mengatakan soal keyakinan, Maria. Kita mendengar terakhir pernyataan dari Pak Firmansyah, staf khusus Presiden, yang mengatakan bahwa Presiden itu agak khawatir juga dengan dampak inflasi kalau redenominasi ini dilakukan. Saya ingin bertanya ke Mas Iksan Mojo. Mungkin Mas Iksan tidak bisa mewakili pemerintah, tapi dari Dekat partai yang dengan pemerintah. sama dengan pemerintah. Mas Iksan, sebetulnya seperti apa redenominasi itu dampaknya untuk kita kalau kita lakukan mulai tahun ini untuk sosialisasi dan selanjutnya? Pertama mengenai dampak inflasinya, saya punya keyakinan ya akan ada sedikit dampak. Karena memang ada 2 hal. Yang pertama ada faktor yang anti inflasi, tapi di sisi lain juga ada faktor yang akan memicu inflasi. Jadi faktor yang memicu inflasi itu yang pertama tentu ada cost kan. Ya, Jadi ketika ada cost bertambah, tentu juga akan ada pengurangan nilai tukar. Yang kedua juga ada efek psikologis yang sudah didiskusikan macam-macam ini. Jadi ketika misalnya ada penyesuaian harga, itu otomatis biasanya retailer atau juga pedagang besar itu penyesuaiannya ke atas kan, nggak mungkin ke bawah gitu. Jadi ada markup harga. Tapi di sisi lain juga ada dampak yang secara teoritis itu bisa mengurangi inflasi dalam arti deflasi. Yang ini yang diistilahkan biasanya money illusion. Jadi ketika orang berkurang dari 300.000 menjadi 3, itu dia merasa kehilangan daya beli. Nah ini merasa kehilangan daya beli sehingga kemudian walaupun sebenarnya enggak ya, walaupun sebenarnya tidak terjadi, sehingga kemudian juga mengurangi tekanan kepada inflasi. Oke. So ada 2 faktor ini, tapi saya tetap keyakinan Ya. akan ada sedikit dampak inflasi, tapi one shot. Jadi bukan berarti akan terjadi dalam 6 tahun atau 7 tahun, tapi cuma 1 kali ketika terjadi penyesuaian ini. Ini logikanya sederhana lah, ketika misalnya parkir itu disesuaikan dari 1.000 ke 2.000. ya, Sekarang kalau Anda bayar parkir ke bukan yang resmi ya, tapi yang ke tukang-tukang di preman-preman di jalan lah, itu bayarnya nggak bisa lagi 1.000 tapi 2.000. Jadi markup seperti ini menurut saya pasti terjadi.
ada sedikit tambahan itu mengenai inflasi. Jadi inflasi pasti ada, tapi cuma one shot. One Akan shot, terjadi oke. 6 atau 7 tahun berturut-turut gitu. Dan dalam Masalahnya konteks ini sudah dapat trustnya belum untuk segera memulai. Jangan biarkan lama terus begini. Kalau- Kapan mau mulainya udah keburu inflasi dulu, udah nggak momennya udah nggak Iya. tepat lagi untuk melakukan kalau untuk redenominasi. masalah trust ini selalu keyakinan saya bahwa dalam the greatest project, jadi project besar itu bukan dimenangkan oleh kekuatan, bukan melawan keuangannya, tapi kepentingan-kepentingannya. Ini bagaimana kita misalnya menyatukan kepentingan-kepentingan dari para stakeholder yang ada, terutama bukan hanya di pemerintahan, tapi juga ada di DPR, ada Iya. di Perbanas, pengamat dan lain sebagainya, sehingga menjadi satu kesepakatan umum ini harus dilakukan. Tapi ada satu hal penting yang ingin saya ungkapkan di sini. Tadi kita lebih banyak berdiskusi misalnya tentang fungsi uang ini sebagai satu nilai tukar, oke? Padahal yang namanya uang itu kan ada 3 sebenarnya fungsinya kalau masuk ke teori lagi. Uang sebagai alat tukar, uang sebagai satuan penghitung, satuan nilai, dan yang ketiga adalah uang sebagai satuan penyimpan. Nah ini yang kita diskusikan bahwa yang namanya redenominasi itu bukan hanya dalam aspek nilai tukarnya, tapi yang juga harus dipikirkan ke depan, yang harus diantisipasi, yang harus disiapkan adalah fungsi uang sebagai satuan nilai dan satuan penyimpan. Jadi katakanlah walaupun di masyarakat itu sudah dilakukan pertukaran dengan redom ini, jadi nilai 1.000 sudah jadi 1, tapi di balance sheet-nya bagaimana? Dikalkulasi dalam keuangannya seperti apa? Ini yang menurut saya harus disiapkan secara cermat dan jangan terburu-buru, tapi yang pertama tadi benar. Itu terkait efek psikologis tadi ya? Efek Menyiapkan psikologis. Jadi sosialisasinya dalam 3 hal ini, bukan cuma hanya dalam alat tukar. Psikologisnya juga harus dilihat. Intinya juga. begitu, makasih. Ya, mungkin ada tanggapan Pak Rizal Ramli? Soal redenominasi ini Anda yang paling nggak setuju ini. Nggak setuju selalu kan? Biasa itu. Biasa. Nah, tapi kali ini setuju. Kali ini tetap nggak setuju. Oke. Tapi Kenapa, Pak Rizal? kalau Presiden SBY misalnya pada waktu itu membubarkan CGI, saya setuju, saya puji habis itu di halaman 1. Ya. Pokoknya kalau ngarahnya yang merugikan rakyat pasti kami nggak setuju. Nah kalau untuk elit ini bagus banget ini. Ya. Ya, bawa uang gampang, lebih mudah, sering keluar negeri, bangga. Tapi berapa sih elitnya Indonesia? Kan kurang dari 0,5%. Yang bawah-bawah itu akan kena istilah saya itu forced inflation. Inflasi yang dipaksakan, mereka nggak mau, ya kan? Tiba-tiba ada penyesuaian harga. Dan menurut saya, kita tuh salah kaprah kalau kepengen mata uang kuat. Kalau kita lihat pengalaman di dunia, justru negara yang dengan sengaja membuat mata uangnya lemah, seperti Jepang tahun 50-an sampai 70, Cina selama 20 tahun terakhir, itu justru ekonominya maju lebih pesat, bisa tumbuh 2 digit. Kenapa? Karena mata uang yang lemah itu proteksi tidak langsung ke dalam ekonomi dan memperbesar pasar ekspor. Ini kan ini persoalannya kan kalau misalnya dibandingkan dengan yen Jepang Pak. Yen Jepang aja udah pakai 1, sekian gitu kan. Ya tapi jangan lupa Ini kan cuma dulu menghilangkan nol. tahun 50 $1 itu 350 yen. Sekarang bisa sampai 70. Jadi ada 2 cara untuk memperkuat rupiah itu. Secara alamiah dia akan jalan sendiri kalau ekonomi makin maju. Yang kedua, kalau misalnya secara artificial, ini cara, saya setuju Mas Sigit, istilahnya aja saya suka salah ngomong nih. Iya kan, cara ecek-ecek seperti ini. Ya, dan sebetulnya ini, mohon maaf, rakyat biasa nggak secanggih Pak Umar itu. Baik. Ya, rakyat biasa akan nganggap ini implisit pemotongan uang. Gitu. Gimana Pak Umar? Ya. Nah, Pak Umar satu mungkin tanggapi lagi, dulu itu, satu lagi, Okay. saya mohon maaf, ini kan kita mau pemilu, ya nanti. Mau pemilu Pak? Iya kan, uang baru, iya kan, bisa dimainin lagi tuh, iya kan, sama dengan waktu transisi dulu, diterbitkan uang apa? Uang merah. Oke. Dan dicetak 2 kali tuh uang merah. Jadi bukan cuma nyablon kaos, tapi nyablon uang juga. Menurut saya mesti hati-hati. Baik Pak Rizal.
Dan biasanya yang melakukan ini Iya. justru pada saat hyperinflasi, inflasi tinggi, Oke. ini jalan paling bagus. Ya, baik. Maria, oke. kita akan mendengarkan juga di sini ada Pak Haryadi Sukamdhani, pengusaha, walaupun sama-sama dari Kadin ya dengan Pak Bambang, tapi kita ingin dengar, Pak Haryadi sebetulnya Anda melihat lebih berguna redenominasi ini atau tidak usah dilakukan dulu? Mungkin ini ya, kalau kita melihat dari kehadiran yang punya gawe aja nggak ada hari ini gitu ya. Jadi kita Iya. lucu juga kita ngomongin orang-orang yang nggak ada. Tapi ya, saya yakin ditonton pasti. Iya, tapi menurut saya ini juga salah satu kalau emang niatnya mau sosialisasi harusnya hadir Iya. gitu. Iya. Ini menurut saya juga momentum yang saya pikir kan Metro TV ini kan di cover secara nasional ya. Ini juga menunjukkan bahwa yang punya kerja aja juga nggak perhatian gitu. Jadi ini menurut saya Berarti nggak siap atau nggak menurut serius saya tidak redenominasi? serius. Tidak, ini bisa dipandangnya begitu kan kita Iya. susah Nggak kita serius ngomongin gitu ya? kita ngomongin sesuatu yang orangnya nggak ada gitu, nggak hadir di ruangan ini. Itu satu, saya pikir jadi harusnya kalau memang mohon maaf pihak Iya. Bank Indonesia atau pemerintah serius ya dia hadir dong di forum-forum yang seperti ini Kita harus sudah aktif. undang sebetulnya Pak Ya Haryadi. makanya whatever lah, pokoknya Iya, tidak hadir kan. Jadi kita susah ngomongin orang yang nggak ada. Itu satu, keseriusannya bagaimana. Terus kedua, Jadi, apa yang disampaikan oleh Bang Rizal tadi juga betul. Menurut saya ada momentum yang juga harus dipertimbangkan. Iya. Kalau waktunya betul, cocok. Jangka waktunya Iya. 2013 kita melakukan sosialisasi sampai dengan 2022. Jangka waktunya cukup, tapi momentumnya kurang pas. Karena 2014 kita pemilu dan sebagainya. Yang akan ada terjadi pergantian-pergantian personel daripada pemerintah. Ini juga Oke. menurut saya harus diperhitungkan. Iya. Kita dengarkan tadi bahwa Turki juga butuh waktu 7 tahun untuk dia mempersiapkan. Tapi dihitung juga dari periode pemerintah itu juga menurut saya juga penting. Baik. Nah lalu yang ketiga yang juga ingin kami sampaikan bahwa tujuannya itu sebetulnya baik. Karena bagaimanapun juga yang namanya besaran nilai itu makin lama kan makin kemakan inflasi kan. Iya, Dulu tidak harga barang bernilai. berapa itu memang itu udah betul. Cuman Betul. yang perlu kita perhatikan adalah momentumnya Baik. dan juga keseriusan dari para pihak Iya. untuk melakukan. itu. Ketidakseriusan ini juga terlihat belum masuknya draft ke parlemen, ke DPR. iya. Bagaimana Pak Hari Aziz? Ya, kita akan bertanya nanti kepada Pak Hari Azhar Aziz, tapi kita harus tahan dulu Pak Hari. Karena memang Tahan, Pak. kita harus biarkan yang ini lewat dan pemirsa tetaplah bersama kami. Forbus akan kami lanjutkan sesaat lagi.